Halo, selamat pagi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep input active high dan active low, berikut dengan output active high dan active low. Perlu kita ketahui bersama bahwa konsep input dan output ini sangat sering digunakan di dalam kita memprogram atau membuat sistem yang menggunakan microcontroller. Nah, ini akan sangat cocok sekali dengan mata pelajaran kita yang saat ini kita mempelajari tentang sistem microcontroller. Nah, kita akan mulai lihat dari inputnya terlebih dahulu, nanti yang kedua baru outputnya. Ada dua jenis input, yaitu input active high dan active low. Seperti kita ketahui bahwa input active high Nah, ini juga ada satu lagi yang namanya active low. Nah, kedua input ini sama-sama bisa digunakan di dalam sistem microcontroller. Tinggal kita yang menentukan sebagai pembuat sistem mau menggunakan yang active high atau menggunakan yang active low. Akan sangat lebih mudah ketika di dalam satu sistem itu standarisasinya hanya satu. Jadi kalau menggunakan active high ya semua input itu active high, atau ketika kita menggunakan active low ya semua input itu active low. Tetapi tidak menutup kemungkinan nanti bisa saja dikombinasikan antara active high dan active low. Untuk active high sendiri kita akan lihat dulu apa itu active high atau input ya. Saya perjelas di sini input. Nah, input active high adalah input yang keluaran dari input itu tersebut. Jadi ini ada keluaran. Keluarannya itu berupa logika high. Atau ketika input active high ini diaktifkan, maka keluarannya adalah logika high. Tetapi ketika input ini tidak diaktifkan, ya, keluarannya adalah low. Jadi bisa saja kita sebut bahwa kondisi low ini adalah kondisi awal sebelum inputnya diaktifkan. Jadi kalau kita punya tombol, teman-teman, ketika tombolnya tidak ditekan, ya tombol tersebut mengalirkan logika low ke microcontroller. Tetapi ketika tombolnya ditekan, dia mengalirkan logika high. Ya, paradigmanya adalah high itu 5 volt, low itu 0 volt atau ground. Itu paradigma yang paling mudah, penggambaran yang paling mudah. Nah, kita sudah tahu tentang active high. Untuk active low itu ya kebalikannya. Ya, input active low itu ketika diaktifkan, ya, aktif. Jadi kalau inputnya berupa tombol, dia diaktifkan dengan ditekan, itu keluarannya low atau 0 volt. Sedangkan ketika tidak aktif, ya, ketika tidak aktif, maka di sini keluarannya adalah high atau 5 volt. Ya, seperti ini. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah, ya, ketika dia aktif high, ya, keluaran ketika aktif dia high, ya. Ketika tidak aktif dia low. Sedangkan aktif low, keluaran ketika aktif dia low, ketika tidak aktif dia high. Jadi aktif dan tidak aktif itu tadi saya gambarkan dengan menggunakan tombol, ditekan dan tidak ditekan. Kalau ditekan itu berarti dia diaktifkan atau aktif. Nah, untuk rangkaiannya itu seperti ini. Ini contoh ya teman-teman. Jadi bisa saja nanti input nanti berupa tombol atau berupa sensor atau yang lainnya lagi. Ya, yang jelas kita tahu bahwa ini karakter yang masuk pada pin input microcontroller. Ya. Kalau di dalam kita nanti melihat input yang dihubungkan di dalam pin input microcontroller itu dan
input itu sendiri tidak diaktifkan, dalam konteks ini adalah tombol atau sensor tidak aktif, itu dia low. Sedangkan ketika aktif dia high, berarti dia merupakan tipikal input aktif high. Jadi kita tidak berhubungan dengan program dulu di sini. Ini masih hardware-nya saja, wiringnya dulu. Nah, untuk contoh rangkaiannya, input aktif high kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu. Jadi saya memberikan beberapa gambar rangkaian ke teman-teman, lalu saya ajak untuk menganalisis, dan jawaban teman-teman pada pertemuan kemarin itu kalau saya lihat ya sudah mengarah ke yang benar. Jadi malah sudah ada yang benar kemarin. Jadi untuk input aktif high itu salah satu contohnya bisa dibuat menggunakan tombol atau push button ya. Simbol push button seperti ini ya. Kalau posisinya seperti ini berarti dia tidak ditekan. Nah, ini kalau ini ada tombol, ini kita tekan ke bawah, maka akan menghubungkan dua titik ini. Ya, saya beri nama titik A dan titik B. Kalau tidak ditekan berarti tidak terhubung A dan B-nya. Jadi kalau dari titik A ini saya hubungkan ke VCC atau 5 volt, tentu saja ketika tombolnya ditekan, pada titik ini saya beri titik C, itu juga akan keluar pada titik C juga akan keluar 5 volt. Ya, pada titik C juga akan keluar 5 volt, atau ini high. Ya. Tetapi ketika tidak ditekan, ya pada titik C ini tidak akan keluar apa-apa. Padahal tadi kita simbolkan input aktif high itu ketika diaktifkan output atau keluarannya di sini di C ini dia high, ketika tidak ditekan atau tidak diaktifkan keluarannya adalah low. Maka bagaimana biar ini tidak ditekan keluarannya menjadi low? Ya dengan cara menambahkan sebuah resistor pull down. Ini resistor. Ini pull down adalah sebuah resistor yang dihubungkan dengan ground atau 0 volt di sini. Ya, nilai resistornya berapa? 10K. Nah, dengan rangkaian seperti ini, saya beri catatan. Ya, ini pull down. Ya, pull down seperti ini. Jadi skematiknya seperti ini. Nah, ini sudah menjadi sebuah input aktif baik teman-teman. Nah, maka mikrokontrolernya dihubungkan kemana ya? Ke titik C ini. Nah, ini akan kita hubungkan ke mikrokontroler, input mikrokontroler. Nah, ini untuk input aktif high. Bagaimana dengan input aktif low? Kita akan lihat lagi untuk input aktif low. Ya, saya akan gambarkan. Sama-sama menggunakan tombol. Ya, seperti ini. Ya, saya beri A, B, lalu ini titik C. Nah, kalau tadi kita melihat tombol ini langsung dihubungkan dengan VCC atau 5 volt. Itu untuk aktif high. Kalau untuk aktif low, ini ya, salah satu kaki tombol kita hubungkannya ke ground atau 0 volt. Ya, dengan rangkaian seperti ini ketika tombol ditekan, maka pada titik C akan muncul ya 0 volt, atau dengan kata lain ini low. Nah, jadi kalau ditekan pada titik C keluarnya adalah 0 volt atau low. Kalau dilepas, ya ini tidak ada output apa-apa di C. Padahal pada sebuah input aktif low ya kita tahu tadi kita sudah bahas ketika inputnya diaktifkan dengan menekan tombol pada titik C ini keluar low
ya. Tetapi ketika dilepas, dia harusnya adalah keluarannya high atau 5 volt. Bagaimana caranya membuat supaya C ini nanti bisa bernilai low dan high ketika tombol ditekan dan dilepas? Maka rangkaian seperti ini belum cukup. Kita harus menambahkan sebuah rangkaian lagi, yaitu rangkaian resistor pull up. Ya, ini resistornya sama 10K. Kalau pull down itu dihubungkan dengan ground, kalau pull up dihubungkan dengan VCC atau 5 volt di sini. Maka dengan seperti ini, ya, kita mempunyai sebuah input yang dihubungkan dengan microcontroller. Ya, input di sini kalau tombol ditekan dia bernilai low, kalau tombolnya dilepas dia bernilai high. Ya, seperti ini. Jadi mengapa saya mengulang-ulang ini mengenai konsep aktif low dan aktif high? Ini menjadi sebuah fondasi dalam kita belajar microcontroller. Microcontroller tidak hanya memprogram saja, tetapi salah satu hal yang terpenting adalah kita juga harus bisa membuat wiring atau merencanakan wiringnya. Ini input aktif high dan input aktif low. Nah, kalau output bagaimana? Kalau output seperti ini teman-teman, lebih sederhana. Nah, misalkan kita membuat output ya, aktif high. Ya, di sini mikrokontrol kita, saya beri nama micro C, mikrokontrol. Nah, kalau di sini tadi dari input, nah ini saya anggap di sini dia mengeluarkan output. Nah, output ini nanti bernilai low atau high itu akan tergantung bagaimana kita memprogram di dalam microcontroller. Sedangkan yang akan kita bahas ini adalah output rangkaiannya, di mana output dari microcontroller ini nanti akan digunakan untuk menyalakan atau menggerakkan sesuatu. Nah, misalkan yang akan kita buat adalah untuk menyalakan LED. Ya, kita tentukan dulu LED ini mau kita buat aktif high atau aktif low. Ya, sebuah output ya aktif high ya, akan nyala atau aktif jika mendapatkan logika high. Nah, sebagai contoh seperti ini. Ini saya punya sebuah lampu. Ya. Lampu ini saya hubungkan salah satu kakinya ke ground 0 volt. Maka supaya lampu ini bisa nyala, titik yang satunya yang belum terhubung dengan sumber tegangan harusnya kita hubungkan ke VCC sehingga ada aliran tegangan. Lampu ini bisa nyala. Nah, kalau kita ingin merubah supaya lampu ini bisa nyalanya tergantung dari output microcontroller. Ya, maka bagaimana caranya ketika kita ingin nanti lampu ini menjadi aktif high? Jadi lampunya nyala ketika output dari microcontroller berupa nilai high atau 5 volt atau 1. Ya. Nah, maka kita harus menghilangkan salah satu sumber tegangan yang ada. Jadi outputnya adalah high. Maka yang perlu kita hilangkan adalah ini high-nya. Ya. Untuk menggantikan high-nya bagaimana? Ya diambilkan dari output microcontroller. Sehingga ketika output microcontroller ini bernilai 1 ya atau high, nah, lampu ini akan bisa nyala. Nah, ketika dia bernilai 0, lampunya akan padam. Seperti itu. Jadi dia nyala ketika bernilai 1. Ya, lampu ini akan nyala ketika bernilai 1. Maka rangkaian ini disebut output aktif low. Seperti itu. Nah, ini konsep output aktif low. Nah, ada satu lagi yaitu output ini tadi output aktif high ya teman-teman, bukan aktif low. Ini saya coret, saya ganti. Ini output aktif high. Mohon maaf. Nah, ada satu lagi yaitu output aktif low.
Nah, ini akan kita jadikan bahan diskusi. Coba kalian pahami secara mandiri. Nah, kalian sudah tahu mengenai input active high, active low, mengenai output active high. Nah, kita akan menganalisis seperti apa itu output active low. Jadi, saya beri pertanyaan di sini, output active low. Nah, seperti apa? Nah, ini materi kita hari ini. Silahkan nanti bisa dianalisis. Oh, seperti apa sih output active low itu? Terima kasih.